Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,65% ke angka 6.886. Nah, di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat mulai bergerak turun dan terlihat ada tanda-tanda untuk mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham INDF. Saham INDF hari ini turun 4% lebih ke harga 7.000. Jadi saat ini bisa kita lihat INDF turun di bawah support EMA 50 yang saat ini di harga 7.175, dan penurunan ini membuat INDF turun menyentuh support berikutnya di harga 7.000. Jadi bisa kita lihat sebelumnya INDF trennya mulai uptrend setelah berhasil break kedua garis EMA terus bergerak naik. Setelah menyentuh 7.400, INDF mulai sideways dan saat ini terlihat mulai melemah. Jadi saat ini terkonfirmasi INDF sudah tidak bergerak trend, walaupun saat ini memang belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Tapi secara pergerakan bisa kita lihat INDF sudah mulai melemah, jadi harus hati-hati apabila teman-teman sudah punya saham ini dan masih hold. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat di bawah 6.800, saat ini apabila teman-teman belum take profit, menurut saya masih bisa coba di hold karena masih ada support EMA 150 di sekitar 6.875. Tapi harus diperhatikan apabila ternyata minggu ini INDF masih lanjut turun menembus support EMA 150, maka secara tren INDF akan mulai downtrend. Jadi ini harus diperhatikan karena mulai ada tanda-tanda reversal dari uptrend menuju downtrend saat ini. Dan garis EMA CD pun terlihat saat ini sudah mulai melemah. Dan bisa kita perhatikan di sini penurunan 4% lebih, terlihat ada distribusi dan asing juga hari ini keluar dengan jumlah sangat besar. Dan dalam beberapa minggu terakhir memang asing terus keluar dari saham INDF. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat INDF masih berpotensi besar untuk lanjut turun mengetes garis EMA 150 sampai 6.800. Walaupun memang besok masih ada potensi untuk technical rebound sementara karena hari ini turun lumayan dalam dan belum terkonfirmasi, masih ada potensi untuk INDF mencoba naik kembali di atas garis EMA 50. Tapi apabila terpantau mencoba naik di atas garis EMA 50 tapi gagal dan masih lanjut turun, itu sudah harus hati-hati karena sudah terkonfirmasi garis EMA 50 berubah menjadi resisten dan kedepannya INDF berpotensi untuk mulai melemah atau mulai turun mengetes garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 7.000 karena saat ini masih berupa support belum terlewati. Apabila satu minggu ini INDF berhasil bertahan di atas 7.000, bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di garis EMA 50 sampai 7.200. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila tidak berhasil rebound, tapi kesulitan untuk naik di atas harga 7.200 ini. Atau mau tunggu di garis EMA 150 untuk lihat apakah bisa bertahan juga masih oke. Tapi ingat secara tren saat ini sudah mulai melemah. Selanjutnya GJTL juga bisa kita lihat hari ini juga turun ARB dan berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini di harga 955. Jadi GJTL saat ini turun ke harga 920 dan secara tren bisa kita lihat GJTL juga sudah mulai reversal yang sebelumnya uptrend saat ini mulai bergerak turun. Minggu lalu saya sempat bahas saham GJTL, saya menjelaskan harus hati-hati walaupun ada potensi untuk technical rebound, tapi cara pergerakan euforia GJTL saat ini sudah mulai meredup. Jadi apabila kita entry pun hanya memanfaatkan technical rebound sementara karena potensi untuk kembali ke 1400 sepertinya masih sangat kecil saat ini. Dan coba kita lihat dari data broker summary pun penurunan hari ini terlihat masih ada distribusi walaupun jumlahnya tidak besar, dan asing juga terlihat masih distribusi. Jadi GJTL saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 850, dan jika kita perhatikan support EMA 150 saat ini di sekitar 790. Jadi hampir mirip dengan INDF, selama masih kuat di atas garis EMA 150 minimal GJTL trennya masih akan sideways. Jadi belum terkonfirmasi downtrend. Tapi tetap harus diperhatikan apabila ternyata satu minggu ke depan GJTL masih lanjut turun di bawah garis EMA 150, maka secara tren GJTL akan mulai bergerak downtrend. Tapi saat ini sudah terkonfirmasi GJTL juga garis uptrendnya telah patah. Ini harus diperhatikan. Apabila sama GJTL gagal naik kembali di atas garis EMA 50, maka secara tren ada potensi untuk lanjut turun mengetes support EMA 150. Sedangkan untuk AKRA bisa kita lihat
sebelumnya masih bisa bertahan di atas garis EMA 150, mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, ternyata gagal break, dan saat ini bisa kita perhatikan secara tren sudah mulai bergerak downtrend. Kayak itu saya sudah jelaskan, kayak tadi juga, apabila kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 150 tapi mencoba untuk melewati garis EMA 50 ternyata gagal break, tetap ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi untuk GJTL dan INDF juga sama, apabila ternyata minggu ini berhasil bertahan di garis EMA 150 tapi kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50, tetap secara tren akan mulai melemah. Dan untuk AKRA hari ini bisa kita lihat turun 6% lebih dan saat ini mendekati support di sekitar 1280. Dan jika kita perhatikan exit dividennya ini hari Jumat. Jadi sebelum exit saja AKRA sudah mulai bergerak downtrend. Tapi sama apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, karena sebelumnya harga 1280 beberapa kali bisa menahan penurunan dari saham AKRA, bisa coba pantau untuk trading jangka pendek atau trading pada saat ada technical rebound sementara ini. Jadi apabila terbentuk candle hijau di sekitar harga 1280, berarti masih bisa bertahan di atas support ini, masih bisa coba spekulatif buy, dan pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata AKRA setelah berhasil rebound masih kesulitan naik di atas 1350. Tapi untuk saat ini tetap harus diperhatikan karena ada exit dividen hari Jumat nanti. Jadi jangan sampai ternyata ada dividen trap dan saat kita entry malah AKRA lanjut turun di bawah support 1280. Jadi paling aman sebaiknya entry pada saat terlihat jelas setelah exit dividen. Dan INDI juga bisa kita lihat minggu lalu masih kuat berada di atas support EMA 50 dan sempat mendekati resisten 2200, gagal break, dan hari Senin kemarin kalau pemberitaan bahwa laba bersih semester satunya ternyata kurang bagus, langsung bergerak turun dan hari ini masih lanjut turun 1% lebih ke harga 1940. Jadi secara tren juga saat ini sudah mulai bergerak downtrend kembali. Jadi sebelumnya sempat bangkit dari downtrend berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi saat ini kembali melemah dan bergerak downtrend kembali. Garis EMA CD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak turun. Dan untuk INDI bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini juga masih ada distribusi asing, juga terlihat masih terus distribusi saham INDI. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat INDI masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support 1900. Apabila teman-teman ingin coba entry, masih bisa coba tunggu di support ini karena sebelumnya beberapa kali support 1900 masih bisa menahan penurunan dari saham INDI. Jadi apabila terpantau INDI masih kuat bertahan di 1900, masih bisa coba spekulatif buy dengan target take profit di garis EMA 50 saat ini sekitar 2050. Karena ingat, apabila berhasil rebound dan masih gagal break, masih ada potensi untuk lanjut turun menuju support berikutnya sekitar 1800. Karena secara tren saat ini INDI sudah mulai melemah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.